Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam AI ya atau Assistive Insight yang pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Coach Tiko dari ESQ Coaching Academy. Saya seorang coach, seorang trainer, lisensi Dr. Ari Ginanjar Agustian dan pada episode kali ini, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas ya atau saya ingin sharing terkait dengan topik yang begitu penting atau ingin menguatkan sebuah pembahasan yang sangat penting dan begitu relevan ya. Dan kenapa belakangan ya beberapa hari yang lalu saya berjumpa gitu ya atau diamanahkan oleh Dr. Ari untuk bisa membawakan sebuah training, diberikan amanah kesempatan untuk bisa memberikan sebuah training kepada siapa? Kepada para pegawai baru di sebuah perusahaan ya, sebuah BUMN, di sebuah perusahaan yang jumlahnya hampir lebih kurang 300 orang dan sebagian besarnya, mungkin hampir 90%-nya ya, karena ini beberapa program. 90%-nya adalah mereka para Gen Z. Wah ya, generasi Z yang ternyata bisa jadi semakin lama nanti akan semakin mendominasi dunia kerja ya. Dan sekarang sudah banyak yang masuk ke dalam dunia kerja. Nah, artinya ketika kita bicara terkait dengan sebuah generasi, banyak juga sebuah isu gitu ya, sebuah kondisi dihadapi tentang perbedaan generasi. Bagaimana bisa berkomunikasi ya kepada generasi yang baru saja hadir dalam dunia kerja saat ini ya. Jadi pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan bagaimana sih berkomunikasi dengan mereka para generasi Z ya, para Gen Z melalui metode coaching ya. Jadi kenapa metode coaching ini begitu tepat digunakan selain kepada para generasi yang lain, tapi ternyata ini juga sangat relevan, sangat cocok, sangat tepat kita gunakan sebagai cara kita berkomunikasi kepada para Gen Z, generasi Z. Ya, jadi mereka Gen Z ini yang lahir antara tahun 97 sampai dengan 2012 ya. Jadi sudah masuk nih, sudah dunia kerja, sudah lulus kuliah dan sebagainya. Karena kenapa mereka memiliki karakteristik unik ya yang membedakan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi kita coba sama-sama sharing hari ini cara terbaik untuk berinteraksi, membimbing dan juga memotivasi mereka. Oke, kita mulai pembahasannya ini ya. Yang pertama kita kenal dulu nih, seperti apa sih karakteristiknya Gen Z gitu ya. Kita kenali lebih dalam dulu siapa sih generasi Z ini gitu ya. Jadi mereka ini generasi yang tumbuh di era digital dengan akses tak terbatas ke informasi. Nah, mungkin yang menyaksikan video ini juga ada juga nih Anda para Gen Z, coba tulis di kolom komen ya, atau bahkan Anda juga seperti apa sih komposisi Gen Z sekarang di organisasi, di perusahaan Anda itu sudah berapa persen? Dan seperti apa karakteristiknya Anda boleh coba sampaikan juga di kolom komen ya. Jadi mereka tumbuh di era digital dengan akses yang tak terbatas gitu ya ke informasi. Jadi mereka adalah para digital native pastinya, yang artinya mereka tidak pernah mengalami dunia tanpa internet. Nah, jadi kebutuhan hidupnya bukan cuma sandang, pangan, papan gitu ya, tapi juga kalau dulu tuh ada casan ya, kemana-mana bawa handphone. Tapi casan ini maksudnya supaya tetap terkoneksi. Dampaknya apa? Dengan kondisi tersebut ya, jadi tentunya mereka lebih cenderung terhubung secara global ya, kemudian lebih cepat beradaptasi juga dengan teknologi baru dan juga memiliki kemampuan multitasking yang tinggi. Namun ada tantangan yang datang ya dari kelebihan-kelebihan ini. Jadi Gen Z seringkali lebih banyak terpapar dengan informasi yang berlebihan sehingga perhatiannya juga lebih mudah teralihkan gitu ya. Ya, mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap transparansi dan juga keaslian. Jadi apa adanya, mereka suka dengan hal yang apa adanya, baik dari individu maupun juga organisasi. Oleh karena itu, sebagai leader, bahkan sebagai coach, kita perlu untuk menyesuaikan pendekatan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan dan juga harapan mereka. Kenapa? Karena memang situasinya bukan generasi Z ya, Gen Z yang sedang dalam tanda kutip menumpang hidup di masa generasi-generasi sebelumnya. Tapi sebenarnya generasi-generasi sebelumnya lah yang sekarang kita sedang hidup pada situasi suasana di mana Gen Z sedang hidup saat ini. Ya, jadi faktor yang menarik adalah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun
hubungan yang otentik. Nah, jadi bukan palsu ya, bukan fake, bukan mengada-ngada gitu ya. Nah, ini ternyata ini yang terpenting juga kepada siapapun generasinya, termasuk kepada para Gen Z. Jadi membangun hubungan yang otentik ini gitu ya adalah satu kunci dalam berkomunikasi dengan Gen Z. Nah, mereka bisa merasakan loh ya ketidaktulusan dari jauh, lebih cenderung merespon positif terhadap komunikasi yang jujur dan transparan. Nah, jadi gimana cara melakukan? Ya, gimana cara melakukan? Yang pertama adalah tipsnya dengarkan secara aktif. Ya, jadi yang kita lakukan adalah actively listening. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya tentang bagaimana melakukan active listening. Jadi mendengarkan bukan hanya sekedar berpura-pura mendengarkan, tapi pikiran kita yang mendengarkan ini kemana-mana, atau bahkan kita punya persepsi, kita punya justifikasi dalam pikiran kita tentang mereka, hingga akhirnya kita tidak benar-benar memahami apa yang disampaikan. Jadi dengarkan secara aktif ya, dengan sungguh-sungguh apa yang mereka katakan. Kemudian kita gunakan tekniknya ya, lakukan apa sih caranya? Ya simpelnya sih mendengarkan secara aktif. Tipsnya nanti kita akan bahas lebih dalam, mudah-mudahan dalam episode yang lain, bagaimana kita bisa mendengarkan dengan aktif itu. Ya, pertama tangkap saja kata-kata kuncinya dan kemudian lakukan namanya paraphrase. Ya, ulangi kembali apa yang menjadi kata-kata kunci tersebut. Itu akan membantu kita bisa mendengarkan secara aktif. Yang kedua, selain juga active listening yang kita lakukan, pastikan kita juga empati. Ya, tunjukkan empati dengan memahami perspektif mereka. Ya, karena penelitian menunjukkan bahwa ternyata eh, sekian banyak ya, sebagian besar itu mengalami stres pada Gen Z. Kenapa? Karena merasa tidak dipahami. Nah, ya kenapa? Karena masing-masing bisa jadi menggunakan perspektifnya masing-masing. Setiap generasi menggunakan perspektifnya. Hingga akhirnya mereka kemudian merasa tidak dipahami. Ya. Jadi sering juga Gen Z kan menghadapi tekanan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Wah, nih. Kadang terjadi seperti itu ya, dalam tanda kutip, secara tidak langsung mengalami bullying gitu ya. Karena, wah yang muda aja nih Gen Z, gitu ya. Apalagi ditambah lagi dengan tekanan-tekanan di media sosial, informasi yang begitu banyak dan lain sebagainya. Jadi empati akan membantu kita untuk membangun kepercayaan dan membuka jalan kita untuk bisa berkomunikasi lebih dalam dengan mereka. Satu lagi adalah konsisten. Jadilah konsisten dalam komunikasi yang kita lakukan, ya, karena ya Gen Z menghargai gitu ya keandalan dan kejujuran dan pastikan kita memberikan pesan yang konsisten, tidak berubah-ubah. Jangan awalnya ngomongin A gitu ya, tapi kemudian pas besoknya ternyata kita bicara tentang bukan A tapi B. Nah, ini kan tidak konsisten ya. Coba kalau di sini ada Gen Z, betul nggak seperti itu yang dirasakan? Dan seperti apa kalau kemudian tadi didengarkan secara aktif, ya dipahami, kemudian juga eh, yang mendengarkan Anda itu berempati dan termasuk informasi yang disampaikan konsisten. Kira-kira perasaan Anda seperti apa? Ya, nah, dan ini juga ada satu hal yang menarik sebagai sebuah data, Bapak Ibu, teman sahabat sekalian, ya, para teman-teman yang menyaksikan video ini ya di Estetik Insight. Ada satu hal yang menarik izin saya sampaikan ya. Ah, jadi ketika kita bisa mendengarkan dengan sangat baik ya, dengan sangat baik. Apa yang terjadi? Ternyata ya dari data Galup tahun 2020 ya, lebih kurang 4 tahun yang lalu masih relevan hingga dengan saat ini. Ternyata karyawan yang berbicara kepada atasannya tentang goals dan kesuksesan mereka dalam 6 bulan terakhir menunjukkan 2,8 kali lebih engage dalam bekerja. Jadi membiarkan mereka untuk menyampaikan sesuatu, berbicara, ya. Dan yang terpenting ini, karyawan dengan memiliki atasan yang bersedia mendengar masalah terkait pekerjaan mereka, menunjukkan 62% lebih rendah berpotensi burnout. Nah, apalagi sekarang gitu ya. Jadi bagaimana sekarang banyak terjadi banyak yang stres ya sebagian besarnya stres lah ya makanya sekarang banyak isu-isu tentang mental health dan lain sebagainya gitu ya burnout
Kenapa? Karena tantangannya luar biasa gitu ya, perubahannya sangat cepat dan lain sebagainya. Jadi apa yang perlu kemudian dilakukan untuk bisa mengurangi burnout tersebut adalah dengan didengarkan. Dan siapa yang mendengarkan adalah ya leadernya, ya kita yang berada pada lingkungan sekelilingnya, yang berada di organisasi tempat di mana para Gen Z itu berada. Ya. Dan apa yang kemudian bisa kita lakukan berikutnya dalam teknik coaching yang efektif adalah kita bisa membangun hubungan yang otentik, ya. Nah, jadi bagaimana nih teknik-teknik coaching yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membangun hubungan yang otentik tersebut. Nah, pertama, teman-teman sekalian, lakukanlah pendekatan yang kolaboratif. Jadi maksudnya gimana? Ya, jadi libatkan mereka dalam proses. Ya. Artinya ketika coaching dilakukan, kita sudah memahami ya apa yang kita sebut dengan coaching. Mudah-mudahan kita sudah sama nih frekuensinya. Jadi bukan dengan menasehati, bukan dengan memberikan instruksi arahan dan lain sebagainya. Ya, jadi libatkan dalam proses. Jadi kolaboratif. Dan kenapa? Karena agensi tidak suka diberikan instruksi langsung. Ya, mereka lebih suka diajak berkolaborasi, kemudian diminta untuk memberikan masukan, di challenge pemikirannya. Jadi ajak mereka untuk bisa berdiskusi dan berkontribusi dalam perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan bahwa teknik coaching membantu. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah pendekatan kolaboratif, melibatkan mereka bukan hanya sekedar didikte, ya, diberikan instruksi, diberikan arahan, ya, bukan seperti itu. Tapi kita lakukan teknik coaching dengan mengajak mereka berdiskusi, challenge, bertanya. Dan yang kedua, ya, ketika men-challenge, menggali, apa yang kita gunakan? Pastinya adalah pertanyaan yang terbuka. Jadi kita lakukan dengan pendekatan kolaboratif dengan cara coaching, dan yang kedua adalah kita gunakan dengan pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka ini untuk mendorong refleksi ya dan juga pemikiran-pemikiran kritis ya, bukan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup, pertanyaan yang menghentikan sebuah dialog, pertanyaan yang hanya jawabannya singkat ya, yes or no question gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan pertanyaan terbuka. Contoh misalkan gitu ya, menghadapi sebuah situasi, kondisi, kemudian kita meminta pendapat dari mereka. Kita tanya ya, apa sih yang menurut kamu penting nih dalam situasi kayak gini nih, seperti saat ini, apa menurut kamu yang penting? Mungkin dia akan sampaikan pemikiran-pemikiran, ya. Atau kita tanya juga, menurut kamu gimana nih cara terbaik untuk bisa mengatasi tantangan yang kita hadapi bareng-bareng saat ini? Ada ide nggak? Nah, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuka, membuat refleksi dan menantang pemikiran mereka yang dapat memicu diskusi yang mendalam dan juga solusinya akan lebih kreatif. Jadi menarik ya kalau dari sesi di pekan sebelumnya ya saya berbincang dengan salah seorang founder daripada sebuah perusahaan yang sudah sangat konsisten melakukan atau membangun coaching culture. Yang menarik ya, kalau sempat disampaikan, saya ulangi di sini, di-share ketika itu ingin memimpin rapat yang digunakan juga SEO coaching. Jadi memimpin rapat tentu sudah punya ide, arahan, dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau, dia tidak menyampaikan langsung apa arahannya, tapi membuka dulu dengan pertanyaan terbuka, membuka dialog. Ya, waktu itu situasinya adalah ini sebuah perusahaan IT gitu ya. Situasinya ketika itu ada ya libur Lebaran ya, jadi harus ada liburan, tapi kemudian kan proyek tetap terus berjalan dan sebagainya. Nah, jadi ada SOP seperti apa nih sekalipun kita di rumah ya WFH, tapi seperti apa SOP-nya? Si leader ini dia sudah menyusun lebih kurang ada 6 poin yang akan jadi arahan. Tapi 6 poin tersebut tidak disampaikan dulu, tapi dibuka dulu dengan pertanyaan terbuka. Dan apa terjadi? Ternyata ada belasan ide kreatif yang akan menjadi ketentuan. Dan itu lahir dari siapa? Dari mereka, para Gen Z. Ya, dari para timnya yang Gen Z itu. Jadi luar biasa. Dan itu akan komitmennya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena itu datang dari mereka, bukan dari leadernya. Dan 6 itu ternyata masuk dalam belasan poin yang lahir dari meeting tersebut. Yang itu semua datang dari Gen Z. Jadi tidak ada satupun yang disampaikan kalimat itu, tapi menjadi sebuah kesimpulan atau komitmen bersama dalam meeting tersebut. Nah, jadi yang pertama yang kita bisa lakukan teknik coaching yang efektif adalah pendekatan yang kolaboratif. Kemudian juga pertanyaan yang terbuka. Satu lagi, tentu gitu ya,
dalam posisi kita sebagai leader menghadapi tim kita yang juga Gen Z, peran kita juga adalah untuk meluruskan yang bengkok gitu ya. Ketika ada yang tidak sesuai, kita harus memastikan. Ketika dia melakukan satu hal yang salah, kita harus berikan eh, apa namanya sebuah koreksi. Termasuk kalau kemudian dia juga melakukan satu hal yang baik, kita harus mengapresiasinya. Artinya apa? Kita harus memberikan feedback. Dan feedback yang kita berikan adalah feedback yang konstruktif. Jadi sekalipun itu juga satu hal yang salah dia lakukan, tetap harus kita lakukan atau kita berikan feedback yang konstruktif. Ya, jadi kita berikan umpan balik atau feedback yang spesifik dan juga konstruktif. Fokuslah pada perilaku dan hasil, bukan pada pribadi mereka. Jadi termasuk ketika mereka berhasil, berikan pujian, berikan apresiasi, dan juga tawarkan ya saran-saran yang dapat membantu juga mereka untuk bisa tumbuh dan berkembang. Ya, kenapa? Karena yang diperlukan saat ini adalah kita perlu bicara juga terkait dengan people development, gitu ya. Kita bicara terkait dengan people development. Jadi ternyata ini yang diperlukan ya untuk generasi saat ini, gitu ya. Jadi ternyata ada beberapa skill kalau kita lihat juga dari beberapa tulisan ya. Salah satunya ini dari Harvard Business Review. Yang saya tunjukkan dulu, saya share dulu gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa skill ya. Sebenarnya ditulis tahun 2016 mengatakan 5 tahun ke depan, artinya sampai tahun 2021. Tapi rasanya ini masih sangat relevan. Jadi keahlian ya dari seorang manajer yang diperlukan ya. Apa itu? Di antaranya social networking ya. Kemudian yang terpenting adalah people development and coaching dan juga collaboration. Ya, jadi collaboration. Jadi people development and coaching. Coaching yang bisa membantu kita untuk bisa eh, membangun ya, dan termasuk yang diperlukan oleh Gen Z adalah develop people development yang harus juga kita berikan kepada mereka ya. Nah, satu hal yang perlu kita lakukan juga, dan yang juga bagaimana kita bisa memancing mereka ya, atau jadikan Gen Z ini adalah mereka yang punya potensi luar biasa dengan informasi yang banyak mereka dapatkan. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah dorong kreativitas dan juga inovasi mereka. Nah, kenapa? Ya, karena bahkan kalau kita bisa melakukan coaching ini dengan sangat baik, ada satu istilah ya disebut dengan lazy leader gitu ya. Jadi pemimpin yang malas. Kenapa maksudnya? Jadi bukan malas dalam konotasi yang negatif ya. Artinya tidak perlu effort yang sangat berat untuk bisa mengeluarkan inovasi dan lain sebagainya. Kenapa? Yang perlu kita lakukan adalah hanya untuk memancing saja nih. Ya, memancing, menggali, mengeksplor ide-ide yang itu bisa lahir dari tim kita, para Gen Z tersebut. Jadi Gen Z dikenal sebagai generasi yang kreatif dan juga inovatif. Mereka sering kali ya berpikirnya di luar kotak gitu ya, dan mencari cara baru. Jadi sekarang bahkan bukan lagi out of the box ya, bukan lagi di luar kotak atau out of the box. Sekarang without the box lah ya, tanpa box sama sekali gitu ya. Nah, dalam proses coaching ya penting untuk kita bisa mendorong kreativitas dan juga inovasi mereka. Caranya gimana? Berikan ruang-ruang untuk eksperimen gitu ya. Mencoba hal-hal baru, kita berikan cara itu dan mereka komit dengan cara tersebut, ide dari mereka. Nah, jangan takut membiarkan mereka membuat kesalahan, karena dari kesalahan tersebut mereka bisa belajar dan juga berkembang. Ya. Kemudian juga fasilitasi untuk bisa berkolaborasi, ajak mereka untuk bisa kolaborasi dengan orang lain, untuk bisa menghasilkan ide-ide baru dan juga solusi-solusi yang lebih baik. Dan pastinya dorongan pun harus kita berikan untuk bisa eh, mendukung ya mereka untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi berikan tantangan ya, kemudian masalah-masalah yang perlu untuk dipecahkan dan biarkan mereka menemukan solusi. Jadi ini tidak hanya mengembangkan keterampilan mereka ya, tapi juga meningkatkan confidence level, rasa percaya diri dan juga kepuasan dalam bekerja. Ketika apa? Ketika bisa menyelesaikan permasalahan. Dan terakhir, satu yang penting bisa kita lakukan adalah menyampaikan nilai-nilai dan juga tujuan bersama. Jadi kita bicara terkait dengan purpose. Kenapa? Gen Z ternyata lebih termotivasi ketika mereka melihat makna dan tujuan dalam apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penting untuk mengkomunikasikan
nilai-nilai dan tujuan bersama dalam proses coaching. Jadi hal yang sifatnya sebuah makna ya, sebuah meaning ataupun juga purpose yang memang harus kita berikan ya, dimiliki oleh eh, para Gen Z tersebut ya. Kita harus berikan juga, jadi bukan hanya melibatkan atau kita bicara terkait dengan pekerjaan, rutinitas dan semacamnya, tapi yang perlu kita libatkan dalam perbincangan kita, dialog kita, coaching kita dengan para Gen Z ini adalah bicara tentang meaning and purpose, termasuk bicara values di dalam ya. Jadi gimana caranya? Jelaskan saja ya misi besar atau visi yang sedang kita tuju gitu. Jadi jelaskan misi dan visi organisasi atau bahkan proyek secara jelas. Jadi apa sih yang sedang kita tuju? Apa maknanya? Apa purpose? Ya, hubungkan juga akhirnya dengan tugas dan tanggung jawab mereka dengan tujuan yang lebih besar. Ini akan membantu mereka melihat ya bagaimana kontribusi mereka berdampak pada keseluruhan. Kemudian libatkan juga dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar meningkatkan engagement mereka, tapi juga memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil akhir yang nanti akan dituju. Dan yang terpenting adalah highlight dampak positif. Ya, jadi dampak positif apa sih yang akan diberikan dari pekerjaan mereka? Jadi Gen Z ini cenderung akan lebih termotivasi oleh dampak sosial dan juga lingkungan. Jadi tunjukkan bagaimana pekerjaan mereka dapat membuat perbedaan. Ini sesuai Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian dengan apa yang dilakukan penelitian ya lebih kurang 6 tahun lalu, dan lagi-lagi ini masih sangat relevan untuk kita pahami sama-sama. Deloitte melakukan survei mengatakan bahwa perusahaan dan pimpinan yang paling memiliki keselarasan dengan milenial atau bahkan Gen Z saat ini dalam hal purpose, budaya organisasi, dan pengembangan diri menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Lagi-lagi bicara terkait dengan budaya organisasi atau culture, ya, pengembangan diri atau people development, tapi yang terpenting juga adalah purpose. Ini dikuatkan oleh Oxford, ya, mengatakan bahwa hari ini organisasi kita semua ya menghadapi perubahan yang luar biasa kompleks. Untuk bisa bertahan, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mengaplikasikan bagaimana purpose driven approach ya. Jadi pendekatan dengan dorongan sebuah purpose atau tujuan dalam leadership dan juga organisasi di mana kita berada. Jadi artinya Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, hari ini kita bicara terkait dengan generasi yang sudah masuk ya dalam pekerjaan yaitu Gen Z. Mudah-mudahan kesempatan video kali ini menemukan wawasan dan juga strategi yang bermanfaat untuk kita bisa berkomunikasi dengan Gen Z melalui metode coaching. Ingat bahwa dengan pendekatan yang sesuai dengan teknologi juga yang tepat, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan generasi, dengan Gen Z. Jangan lupa untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, karena dunia terus berkembang dan begitu pula juga dengan cara kita berkomunikasi. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dan juga pada episode-episode AI atau ICT Insight yang lainnya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa dalam episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.